Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan kembali kepada Ramadan yang kita nantikan dan kita rindukan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani maupun rohani kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya untuk kita menahan haus dan lapar saja, tetapi Ramadan adalah madrasah pembentukan karakter atau bulan pendidikan jiwa kita. Seandainya di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, kita tidak bisa memperbaiki karakter kita, maka sesungguhnya kita belum bisa memahami hakikat puasa itu sendiri. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa adalah takwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan dirinya. Orang yang bisa menahan dirinya bukan berarti dia tidak bisa marah ataupun dia tidak pernah marah. Melainkan orang yang bisa menahan dirinya adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia emosi. Sebagaimana dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan, wal bismillahirrahmanirrahim wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bisa menahan dirinya adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya atau bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Mari kita perhatikan ciri-ciri orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang bisa mengendalikan dirinya adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia sedang marah. Bukan orang yang tidak pernah marah, tetapi orang yang bisa mengendalikan dirinya saat dia marah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan atau menahan marahnya saat dia marah. Artinya, ukuran kekuatan dalam Islam itu bukan karena fisiknya saja atau kerasnya suara, melainkan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi kita saat kita terpancing atau tersulut dengan amarah kita. Ramadan kali ini Ramadan itu adalah latihan. Sebagaimana contohnya, misalkan kita puasa, kita itu tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi ataupun terpancing untuk hal-hal yang negatif. Sedangkan menahan haus, kita itu harus tetap selalu bersabar. Jika saat puasa ini kita tidak bisa, kita tetap mudah tersulut atau kita mudah marah, maka kita hanya menahan puasa kita, yaitu menahan haus dan lapar saja. Untuk hawa nafsu kita belum bisa kita kendalikan, belum bisa kita tahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Emosi yang tidak bisa kita kendalikan akan merusak pahala kita. Emosi yang tidak bisa kita kendalikan akan merusak hubungan kita. Dan emosi yang tidak bisa kita kendalikan akan merusak kehormatan diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat di setiap perkataan kita. Setiap kata yang kita ucapkan saat kita marah itu akan dicatat oleh malaikat. Karena itu, bagaimana cara kita mengendalikannya? Yang pertama, perbanyak zikir. Sebagaimana firman Allah, Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram. Hati yang selalu dekat kepada Allah adalah tidak mudah tersulut emosi, tidak mudah meledak marahnya. Tetapi hati yang selalu dekat dengan Allah, kita akan merasakan kedamaian dan ketentraman. Yang kedua, ingat dengan pahala sabar. Sebagaimana firman Allah surah Al-Zumar ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Bayangkan saudara-saudaraku, tanpa batas. Satu kesabaran bisa bernilai tak terhingga di sisi Allah. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan harus mengubah akhlak kita. Jika setelah Ramadan ini kita lebih sabar, kita lebih tenang, dan kita lebih lembut dalam bersikap, maka itulah kemenangan yang kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak ada mendapatkan perubahan sama sekali, maka ada yang harus kita perbaiki pada diri kita sendiri. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum memperbaiki akhlak kita, memperbaiki karakter kita, bukan sekedar rutinitas ibadah saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu menahan amarah, menjaga lisan, dan menjaga kehormatan diri kita serta sikap kita. Saya selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Pontianak Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Ahsanul kalam kalamullahul malikul a'lam. Wallahu aqwamut tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.